Kami dari kelompok 4 mata kuliah Etika Administrasi Publik ingin berdiskusi tentang penyalahgunaan wewenang para pejabat yang menyalahgunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Saya Faiza Fernanda di sini bersama rekan-rekan saya yaitu Vivian Yevela Bimantari. Saya Cynthia Eka Permatasari. Aku Awal Dian Maulia. Dan aku Muhammad Alvin Dewantoro. Oke, stay tune ya. Oke, sebelum itu kita akan mencari tahu apa sih itu penyalahgunaan wewenang. Jadi penyalahgunaan wewenang yaitu di mana setiap individu yang memiliki wewenang atau otoritas, di mana dia menggunakan wewenang itu sebagai kepentingan pribadi yang dimana menguntungkan diri sendiri atau kelompok yang dia sukai. Oke, setelah mengetahui pengertian dari penyalahgunaan wewenang, selanjutnya kita akan bertanya tentang apa sih yang menjadi penyebab atau alasan para pejabat DPR menggunakan wewenangnya atau menyalahgunakan wewenangnya seperti menggunakan mobil dinas sebagai kepentingan pribadi. Jadi alasannya yang pertama yaitu kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga membuat para pejabat tersebut bisa menggunakan mobil dinas secara bebas lah dan tanpa khawatir akan sanksi yang diberikan. Yang kedua yaitu beberapa pejabat mungkin merasa atau berpikir bahwa mobil yang diberikan oleh pemerintah tersebut bisa digunakan sebebasnya lah. Jadi mereka berpikir bahwa mobil tersebut bisa dengan bebas digunakan untuk kepentingan pribadi seperti mengantarkan anak sekolah atau bahkan berlibur bersama keluarga di luar kota. Jadi mereka itu tidak menggunakan mobil tersebut berdasarkan tugasnya, misalnya bertugas di luar kota dengan mobil tersebut. Jadi begitu. Oke, setelah membahas tentang penyalahgunaan wewenang dan alasannya, apa sih yang menjadi pemicu awal terjadinya penyalahgunaan mobil dinas oleh anggota DPR? Pemicu awal terjadinya penyalahgunaan mobil dinas oleh anggota DPR antara lain yaitu kurangnya kesadaran dan disiplin dalam mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, adanya budaya pamer dan serakah di kalangan pejabat yang merasa bangga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi juga berkontribusi. Ketidakjelasan norma dan pengawasannya lemah, serta kurangnya sanksi tegas bagi pelanggar juga menjadi faktor yang memicu penyalahgunaan tersebut. Hal ini menciptakan peluang bagi anggota DPR untuk menggunakan mobil dinas di luar kepentingan dinas, seperti untuk kegiatan pribadi atau digunakan untuk liburan keluarga. Oke guys, selanjutnya bagaimana sih proses penggunaan mobil dinas yang seharusnya dilakukan menurut peraturan yang berlaku? Jadi, penggunaan mobil dinas yang seharusnya bisa disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dimulai dari pengadaan transparan dan penugasan berdasarkan kebutuhan dinas. Kendaraan hanya boleh digunakan untuk kepentingan dinas dengan pencatatan yang jelas. Terus, DPPKAD bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengawasan serta inventarisasi berkala. Setelah masa tugas, kendaraan harus dikembalikan dengan dokumentasi yang tepat. Penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi akan dikenakan sanksi, memastikan penggunaan yang efisien, transparan, akuntabel, serta mencegah kerugian keuangan negara. Jadi, setelah kita mengetahui tadi tentang latar belakang dan kronologi tentang penggunaan mobil dinas yang tidak sesuai dengan fungsinya, selanjutnya yaitu apa aja sih faktor-faktor yang terlibat dalam masalah tersebut. Terkadang masih kita temui di jalan-jalan kayak kendaraan berplat merah itu sering banget lalu lalang di jalan, dan yang mengendarai itu bukan kadang-kadang pejabat dan kadang-kadang bukan pejabat itu sendiri yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas operasional tersebut. Gejala penyalahgunaan mobil dinas sudah sering menjadi sorotan masyarakat, akan tetapi gejala tersebut itu seringkali dianggap lalu lalang dan belum mendapatkan perhatian yang serius dari penegak hukum untuk meminimalisir penyalahgunaan mobil dinas serta penegakan hukumnya. Jadi kendaraan dinas sendiri itu merupakan salah satu fasilitas negara yang disediakan kepada pejabat dan sarana operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut dengan SKPD. Jadi mobil dinas digunakan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kegiatan yang menyimpang, tetapi sebagai penunjang dalam bekerja.
Namun, dalam praktek, masih sering ditemukan penyalahgunaan fungsi mobil dinas menjadi kendaraan pribadi oleh pegawai negeri sipil daerah, seperti misalnya mobil dinas digunakan untuk mudik ke kampung atau berlibur dan sering ditemui pada tempat-tempat tertentu. Jadi, setelah kita mengetahui faktor utamanya, lalu bagaimana sih prosedur pengawasan dalam penggunaan mobil dinas DPR? Salah satu hal dalam pengawasan penggunaan mobil dinas ini, pemerintah juga harus memperhatikan kepemilikan mobil dinas dari segi kebutuhannya sesuai standar agar tidak disalahgunakan. Pengelolaan barang milik daerah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, gubernur atau bupati atau wali kota menetapkan pedoman pengelolaan barang milik daerah. Yang kedua, Kepala Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan pedoman gubernur atau bupati atau wali kota yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Lalu ada 4 unsur utama pengawasan mobil dinas. Yang pertama, pengawasan feed forward atau pengawasan umpan di depan. Yang kedua, pengawasan concurrent atau pengawasan bersamaan. Yang ketiga, pengawasan feedback atau pengawasan umpan balik. Yang keempat, pengawasan internal dan eksternal. Jadi, pengawasan mobil dinas tidak hanya memerlukan pengawasan dari pihak internal, tapi juga dari pihak eksternal. Salah satunya yakni masyarakat. Masyarakat perlu wadah yang sama dalam pemberian informasi dalam penyalahgunaan mobil dinas. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang analisis teori dari etika administrasi publik. Penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi oleh anggota DPR merupakan contoh pelanggaran etika administrasi publik. Berdasarkan teori etika administrasi publik, kita dapat menganalisis kasus ini sebagai yang pertama, yaitu pelanggaran nilai efisiensi dan juga efektivitas serta konflik berkepentingan. Penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi merupakan pemborosan sumber daya publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan juga efektivitas dalam administrasi publik, di mana sumber daya seharusnya digunakan secara optimal untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum. Tindakan ini menunjukkan adanya konflik kepentingan di mana pejabat publik menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu pelanggaran akuntabilitas. Tindakan tersebut menunjukkan kurangnya akuntabilitas, di mana pejabat tidak bertanggung jawab dalam penggunaan aset publik. Etika administrasi publik menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Yang ketiga yaitu bertentangan dengan nilai pelayanan publik. Penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan nilai-nilai pelayanan publik. Seharusnya fasilitas tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip etika administrasi publik. Yang pertama yaitu ada akuntabilitas. Penggunaan mobil dinas seharusnya transparan dan akuntabel. Anggota DPR dan juga pegawai negeri sipil atau PNS harus bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas negara yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan dinas. Yang kedua yaitu ada efisiensi dan juga efektivitas. Mobil dinas dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas resmi. Ketika digunakan untuk kepentingan pribadi, hal ini tidak hanya mengakibatkan pemborosan sumber daya, tetapi juga mengurangi efektivitas pelayanan publik. Yang ketiga yaitu integritas. Penyalahgunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi menunjukkan kurangnya integritas dan profesionalisme dari pejabat publik. Hal ini melanggar kode etik PNS yang menekankan pemisah antara kepentingan pribadi dan juga tugas resmi. Yang keempat ada impersonalitas. Mobil dinas adalah aset negara yang harus digunakan berdasarkan kebutuhan pekerjaan, bukan untuk keuntungan pribadi ataupun keluarga. Yang kelima ada responsivitas. Penyalahgunaan fasilitas seperti mobil dinas dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, sehingga mengganggu hubungan antara pemerintah dan juga warga negara.
Baik, setelah mengetahui faktor dan etika dari administrasi publik, ada berbagai cara pencegahan dan penyelesaian dari kasus tersebut. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di masa depan, ada beberapa rekomendasi perbaikan sistem yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menggunakan fasilitas negara, pengambilan keputusan juga proses administrasi dan audit publik. Yang kedua, ada penerapan sistem pengawasan internal. Membentuk tim pengawasan internal yang independen dan memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan pengecekan berkala terhadap kebijakan dan kegiatan operasional. Yang ketiga, ada pelatihan edukasi, etika, dan kepatuhan. Menyediakan pelatihan rutin mengenai etika kerja, kode etik, serta hukum dan regulasi yang berlaku, kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban, dan tanggung jawab dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, ada pemantauan dan evaluasi kinerja. Pemerintah dapat menilai yang dilakukan secara berkala dengan pengawasan yang cermat terhadap perilaku dan keputusan yang diambil oleh pejabat melalui pengecekan dan evaluasi kinerja. Yang kelima, ada sanksi yang tegas. Menetapkan sanksi yang tegas bagi individu yang terbukti menyalahgunaan wewenangnya. Sanksi ini harus mencakup hukuman disiplin, pidana, dan pemecatan jika diperlukan untuk menegakkan aturan dan menciptakan efek yang jera. Dari berbagai pencegahan dan juga ada langkah-langkah penyelesaian yang dapat diambil jika terjadi penyalahgunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi oleh anggota DPR di masa depan. Yang akan kita lakukan adalah yang pertama, pemberian sanksi administratif seperti penonaktifan dari jabatan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada pengenaan sanksi disiplin sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Yang ketiga, ada pencabutan izin penggunaan kendaraan dinas dan pemberian sanksi administrasi perdata atau pidana jika terbukti merugikan keuangan negara atau daerah. Yang keempat, ada penguatan pengawasan internal dan eksternal termasuk pemeriksaan audit penggunaan mobil dinas oleh pihak berwenang. Yang kelima, ada penegakan aturan yang lebih tegas mengenai batasan penggunaan mobil dinas hanya untuk keperluan dinas pada hari kerja dan jam kerja. Berdasarkan penjelasan tadi, apakah ada penegakan hukum bagi para pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota DPR seperti menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi? Oke, tentu ada dong penegakan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas tersebut, yaitu dilakukan melalui tindakan preventif seperti razia dan himbauan, serta tindakan represif yang menganggap penyalahgunaan sebagai tindakan pidana korupsi. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 tanpa perlu aduan sehingga aparat penegak hukum dapat langsung menindaklanjuti. Oke, jadi kesimpulannya, pengguna mobil dinas seharusnya bisa disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dimulai dari pengadaan transparan dan penugasan berdasarkan kebutuhan dinas. Kendaraan hanya boleh digunakan saat kepentingan dinas dengan catatan yang jelas. Hal ini, DPP KAD bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengawasan, serta investigasi berskala. Setelah masa tugas, kendaraan harus dikembalikan dengan dokumentasi yang tepat. Penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi akan dikenakan sanksi, memastikan penggunaan yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta mencegah kerugian keuangan negara. Selain itu, pengawasan mobil dinas tidak hanya memerlukan pengawasan dari pihak internal, tetapi juga melalui pihak eksternal, seperti melalui masyarakat. Masyarakat perlu wadah yang sama dalam pemberian informasi dalam penyalahgunaan mobil dinas. Perlunya mekanisme yang tepat bagi masyarakat untuk memahami pentingnya mobil dinas dan mekanisme yang memudahkan mereka untuk melakukan pengaduan atas penyalahgunaan mobil dinas yang dilakukan oleh anggota pejabat DPR tersebut. Penggunaan mobil untuk kepentingan pribadi oleh anggota DPR merupakan contoh pelanggaran etika administrasi publik. Maka diperlukan sanksi yang tegas bagi individu yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya. Sanksi ini harus mencakup hukuman disiplin, pidana, dan bahkan pemecatan jika diperlukan untuk menegakkan aturan dan
menciptakan efek jera bagi mereka yang telah melanggar aturan tersebut. Baik, sekian diskusi tentang penyalahgunaan wewenang oleh anggota DPR dari kelompok kami. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat bagi para penonton dan memberi informasi yang lebih untuk para penonton. Maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Jika ada saran dan masukan, boleh komen di bawah ya. Terima kasih. See you.